Jadi, untuk pembekalan bagi mahasiswa yang alih jenjang, RPL, ataupun mahasiswa yang mendapatkan konversi nilai ataupun rekognisi dari prestasi, silahkan bisa keluar dari Zoom. Karena pembekalan untuk dua program yang lain itu akan kami berikan insya Allah di tanggal 18 Juli. Ya, silakan ya. Jadi supaya tidak bingung nanti. Jadi untuk pagi ini saya tekankan sekali lagi pembekalan pagi hari ini hanya untuk mahasiswa reguler. Baik, saya mulai. Jadi pembekalan KKN ini sebagai tanggung jawab dari divisi Diklat. Oleh karena itu, kami harus menyampaikan bahwa KKN tematik dari IKA Bakta di tahun ini mengusung tema yaitu implementasi emas 4.0, wujud kampus berdampak dalam penguatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di mana untuk tahun ini lokasinya berbeda adik-adik dengan lokasi KKN 2 tahun sebelumnya. Jadi untuk 2026 ini lokasi yang untuk menyelenggarakan KKN ada di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Nah, adik-adik harus warning, emas 4.0 itu apa? Implementasi emas yang dimaksud oleh IKA Bakta itu seperti apa? Jadi E-nya itu adalah edukasi, di mana nanti dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat saat KKN itu titik penting utama adik-adik bisa melakukan edukasi. Kemudian M bisa terkait dua, adik-adik bisa mengenalkan manajemen nutrisi ataupun medikamentosa, di mana manajemen nutrisi ini harapannya meningkatkan ketahanan pangan sebagai salah satu tema yang diangkat di KKN IK Bakta tahun ini. Selain itu, juga diharapkan dengan manajemen nutrisi, adik-adik bisa mengarahkan ke penyelesaian stunting, seperti yang data dari Dinas Kesehatan, bahwa di Kabupaten Kediri masih cukup banyak balita dengan stunting. Oleh karena itu, kita nantinya sebagai tenaga kesehatan dan staf medis, harapannya bisa sedikit membantu dalam menyelesaikan. Walaupun nanti adik-adik memberikannya masih hanya lewat edukasi, gitu ya. Kemudian A, adik-adik bisa mengajak aktivitas fisik ataupun mengenalkan bagaimana cara menjaga kebugaran tubuh, sehingga harapannya dengan kebugaran tubuh yang baik, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat karena dengan badan yang sehat otomatis produktivitas untuk masyarakat itu juga meningkat. Kemudian yang terakhir adalah S yaitu manajemen stres. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di tematik pada tahun 2026 ini harapannya pada program yang adik-adik akan usung nantinya akan menyelesaikan masalah satu utamanya pasti kesehatan ya, apapun itu. Karena kita adalah Institut Ilmu Kesehatan, berarti mayoritas prodinya adalah mengusung kesehatan. Walaupun mungkin nanti pasti akan ada mahasiswa dari S1, ARS, itu kan tidak terkait langsung pada kesehatan, tetapi adik-adik bisa mengenalkan bagaimana misalnya di dalam proses manajemen, karena juga ada mengenalkan kita pencegahan fraud, anti korupsi, ataupun anti gratifikasi. Nah, jadi tema-tema ini mohon untuk bisa perhatikan. Jadi nantinya ketika adik-adik mengusung suatu program harus mencakup perwakilan dari tema-tema ini. Memilih ya, Adik ya. Kemudian karena adik-adik akan dalam satu kelompok akan terdiri dari beberapa prodi, di mana pasti memiliki keilmuan yang saling berbeda, ya harapannya pada kami adalah tidak fokus kepada satu kegiatan yang terlalu menunjukkan sisi prodinya. Jadi silahkan adik-adik combine sedemikian rupa satu kegiatan yang saling mensupport gitu ya. Ya, kemudian untuk prinsip pelaksanaan KKAT, jadi pasti ya keterpaduan aspek tridharma. Jadi selain adik-adik sudah menempuh pendidikan di IKA Bakta, adik-adik juga sudah melakukan nantinya akan melakukan skripsi mengarah ke kepenelitian dalam tingkat pemula. Nah, nantinya juga pasti tridharma berupa pengabdian kepada masyarakat itu tidak boleh ditinggalkan.
Nah, sebenarnya buat apa? Kenapa kita harus terturun ke desa, turun ke masyarakat? Ya, harapannya adalah mengajarkan adik-adik, menguatkan adik-adik mengenai personality development, community empowerment, dan institutional development, di mana eh, kekuatan dalam membranding adik-adik ya. Nanti kan adik-adik akan bekerja itu kan membranding. Jadi bagaimana mengenalkan, bagaimana mengembangkan atau menguatkan personal dari adik-adik sendiri. Bagaimana memberdayakan komunitas, jadi menguatkan komunitas di lingkungan adik-adik sebagai leader nantinya. Nah, di adik-adik bisa belajar tiga hal itu dari pelaksanaan KKN. Oleh karena itu, mohon untuk selama pelaksanaan di sana itu, mohon untuk partisipasi. Jadi, ketika desa nanti pasti kan di selain adik-adik mengusung program, mungkin desa memiliki program. Nah, itu jangan menutup diri ya, Dek ya. Maksudnya, enggak, itu bukan program saya. Nah, enggak boleh seperti itu. Ya, tetap ayo terlibat. Misalnya, desa nantinya akan mengajak ada kegiatan tertentu. Dek, mohon bantuannya ya, kita akan ada kegiatan ini ya. Silahkan. Walaupun itu nantinya pasti akan menjadi program tambahan. Atau kalau misalnya jaraknya adik-adik sudah tahu dari awal, itu bisa diusulkan untuk mengganti program utama. Gitu ya. Jadi, mohon untuk bersikap selalu partisipatif dan empati. Kemudian harapannya komprehensif dan komplementer, realistis dan pragmatis, dan environmental development. Jadi harapannya adalah pertumbuhan dari lingkungan. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika adik-adik datang di desa, adik-adik membangun sesuatu ya. Tidak tidak boleh seperti itu. Jadi karena biayanya pasti cukup besar, misalnya membangun jamban sehat misalnya, atau membangun apa ya, selain jamban sehat mungkin eh, apa kamar mandi dengan saluran yang baik gitu. Nah, atau eh, karena di situ mungkin masyarakatnya masih terdapat rumah-rumah yang tanpa jendela, mungkin adik-adik malah mengusulkannya membangun rumah dengan PHBS dan apa saluran pembuangan, kemudian irigasi sawah yang baik. Nah, itu tidak perlu sampai seperti itu. Tetapi environment development itu adalah mengenalkan bagaimana suatu lingkungan itu dapat bertumbuh. Nah, itulah yang perlu didiskusikan dengan DPL. Bertumbuhnya bisa dengan cara apa? Misalnya advokasi kah? Atau menggandeng pihak-pihak yang ada di lingkungan desa. Mungkin desa itu memiliki ketua, tetua yang dituakan, kemudian memiliki support dana yang kita tidak tahu. Nah, itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Ya, jadi silahkan ya. Prinsipnya adalah yang pertama adalah gagasan bersama ya. Jadi mohon untuk jangan bersikap individu. Misalnya nanti, oh yang dari S1 Gizi karena merasa sudah memiliki program yang diusung, misalnya tidak mau bekerja sama dengan prodi lain. Ya, jangan ya Dek ya. Jadi di dalam satu kelompok itu silahkan adik-adik bisa melakukan koordinasi komunikasi yang baik. Kemudian co-creation, gagasan bersama. Otomatis ini juga membutuhkan masukan, kemudian arahan dari DPR. Kemudian co-financing dana bersama. Ini yang saya tegaskan kembali. Silakan menggunakan dana bersama. Nantinya juga institusi akan memberikan dana walaupun sedikit untuk melakukan kegiatan di KKN. Kemudian flexibility, keluasan. Ini yang saya contohkan tadi. Misalnya di paparan awal adik-adik sudah membuat program yang eh, apa namanya sudah merencanakan programnya ini. Tetapi ketika minggu pertama adik-adik berada di desa, adik-adik kemudian mengenali, kemudian mendiskusikan kembali dengan perangkat desa misalnya bahwa gagasan adik-adik atau program kerja itu kurang bisa diaplikasikan, yaitu jangan dipaksakan daripada nanti dilaksanakan tetapi dengan sasaran yang kurang baik atau tidak mencapai cakupan ya, mendingan silahkan diubah misalnya. Oh, ternyata desa itu punya program ini, jadi itu yang mau saya dukung. Nah, itu silahkan, monggo ya. Kemudian sustainability, jadi berkesinambungan harapannya eh, ketika
adik-adik meninggalkan suatu edukasi ataupun ya lingkungan itu bisa dilanjutkan apa-apa yang sudah adik-adik berikan. Kemudian research based community service ya pastilah ketika misalnya nih nanti adik-adik mengajarkan apa ya, oh bagaimana membuat olahan makan yang lebih sehat misalnya untuk penyelesaian stunting, yaitu jangan apa ya, meracik sendiri, yaitu basicnya adalah tetap research base. Adik-adik kan bisa mencari jurnal. Misalnya olahan bahan apa itu bisa diolah lebih baik dengan apa. Nah, itu contohnya adalah research based community service ya. Jangan malu, jangan ragu untuk berdiskusi dengan DPL. Karena kalau tidak, ya nanti khawatirnya program itu ternyata tidak bisa dijalankan di lapangan. Kemudian, tetapi bukan berarti kalau misalnya jangan malu, jangan ragu ke DPL itu terus hanya berpangku tangan. Istilahnya ya udah DPL-nya ngarahin apa. Nah, nggak boleh gitu ya. Jadi silakan adik-adik diskusi dulu ketika nanti identifikasi ke desa, kemudian baru meminta arahan dari DPL. Ya, jadi growth mindset-nya adalah berbudaya plus, tetap membawa budaya plus dimanapun adik-adik berada. Sehingga mohon untuk dijaga. Adik-adik nanti kan akan tinggal di lokasi desa, kemudian akan berbaur dengan masyarakat. Ya, mohon budaya plus itu tidak ditinggalkan. Perhatikan tata krama, kemudian perhatikan jam, misalnya jam ketika Anda berinteraksi, misalnya adik-adik nanti ditaruh di suatu rumah, gitu ya, dekat dengan, pastikan dekat dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian sampai jam 11 malam adik-adik masih bersenda gurau, terlalu keras mengerjakan tugasnya. Nah, itu ya jangan. Ya mohon perhatikan tata krama di lingkungan sekitarnya ya. Walaupun kita itu pasti desanya pasti senang. Oh, nanti bisa diajak ini nih adik-adiknya. Tetapi tidak boleh serta-merta kita mengabaikan tata krama dan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Ya, ini yang kedua tujuannya tadi sudah saya jelaskan panjang lebar ya. Jadi harus membantu masyarakat dalam memecahkan masalah melalui pendekatan ilmiah. Kemudian harapannya melalui KKN ini adik-adik memiliki gambaran tentang realita kehidupan dalam masyarakat. Adik-adik bisa melihat ketika saya lulus, misalnya ketika saya lulus dari S1 Kesmas, kira-kira saya akan berperan serta apa sih di dalam kehidupan dalam masyarakat. Kemudian tadi seperti yang saya tekankan di awal, teamwork. Jadi tidak ada yang bersikap individualistik mau menang sendiri. Jadi mohon untuk seluruh upaya itu, upaya pelaksanaan program dilaksanakan sebagai teamwork satu kesatuan. Kemudian makan di, ya ini adik ya, nanti siapa pelaksananya? Adik-adik nanti itu di di Kecamatan Gurah itu memiliki 21 desa dan 58 dusun. Jadi lebih luas ya Dek dibandingkan yang mungkin yang pernah tanya ke kakak kelas sebelumnya. Kemudian masih dengan kebijakan yang sama yaitu satu kelompok akan dibantu oleh 2 DPL, akan didampingi oleh 2 DPL. Ya, mitranya siapa? Nah, itu mitra itu bisa mulai masyarakat umum, peranata sosial yang kecil. Oh, di Namaku RT, di RW, kemudian dusun, meningkat lagi di desa, kemudian masyarakat industri, kelompok kecil dan menengah, kemudian pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan yang menunjang. Misalnya adik-adik mengangkat program dengan bertema kesehatan, ya silahkan nanti bisa menghubungi puskesmas yang ada di wilayah kerja desa yang adik-adik ada. Ya, ini ya sudah kita lalui tahap persiapan yang pertama yaitu pembekalan. Nanti setelah ini akan ada pembagian kelompok dan DPL yang bisa adik-adik lihat. Kemudian mengenai pengusulan program kerja. Kemudian satu kelompok nanti kurang lebih akan ada 21-24 mahasiswa.
kemudian dibimbing oleh DPL, dan pembimbingan minimal 2 kali luring dan 2 kali daring untuk masing-masing DPL. Jadi adik-adik nanti kan di sana selama 2 minggu. Nah, selama 3 minggu, jadi mulai di tanggal 3 sampai 22 Agustus. Nah, DPL adik-adik punya dua. Nah, nanti itu masing-masing DPL itu minimal 2 kali mendampingi adik-adik secara offline ke sana, dan 2 kali silakan adik-adik bisa berkoordinasi meminta bimbingan secara daring. Ya, ini silakan nanti ya, silakan harus berkoordinasi, harus mengkomunikasikan apapun kepada DPL. Nanti silakan dirancang, misalnya ketika ada berapa program, siapa ketua atau pelaksana utama di program satu, misalnya seperti itu. Kemudian mohon untuk mempersiapkan pembekalan, perlengkapan yang diperlukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dalam pelaksanaan KKN secara mandiri. Kemudian harap selalu berkoordinasi untuk mematangkan program. Apabila diperlukan dukungan sarana dan fasilitas yang lain, mohon untuk bisa dikoordinasikan kepada kami. Nah, ini kita mulai dengan penyusunan proposal. Jadi, usulan program itu bisa berasal dari inisiatif adik-adik, kemudian dikonsulkan DPL, atau bisa adik-adik langsung berdiskusi bersama dengan DPL setelah melakukan identifikasi masalah ke desa, atau bisa juga dari DPL yang langsung mengarahkan ketika sudah datang ke desa. Jadi bisa didiskusikan. Intinya satu kelompok itu dengan didampingi DPL itu harus menyusun usulan program yang nantinya dipaparkan dalam seminar awal mengenai program apa yang adik-adik akan jalankan selama di lokasi. Kemudian nanti setelah itu akan ada timeline di mana adik-adik memaparkan usulan program itu. Kemudian ketika nanti ada masukan dari reviewer, silakan untuk diperbaiki atau direvisi. Nah, highlightnya di sini di dalam penyusunan proposal itu DPL memiliki kewenangan ya untuk menerima, menolak, atau merevisi proposal yang diajukan. Jadi, misalnya nih ada yang memiliki program, kemudian DPL menilai program itu tidak feasible untuk dilakukan selama 3 minggu. Karena ternyata 3 minggu itu terlalu cepat misalnya. Nah itu berarti mohon untuk tidak memaksakan program itu harus berjalan. Jadi memang kewenangan DPL untuk dapat menerima, menolak, atau membutuhkan revisi dari suatu proposal yang diajukan. Nah, ini kita masuk ke program kerja. Untuk KKN reguler, adik-adik bertanggung jawab dalam satu kelompok itu minimal memiliki 3 program kerja utama. Minimal 3 dan minimal satu program kerja pendukung. Nah, itu silahkan ya diperhatikan dari tematik-tematik yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Bisa berupa program kemanusiaan, edukasi, kewirausahaan. Kemudian tadi bisa saya berikan, ternyata desa sudah memiliki program. Itu tinggal kita dukung dengan cara apa, silakan. Ataupun mungkin program mandiri yang diusung oleh mahasiswa dan DPL itu. Intinya adalah perbaikan taraf hidup, kesejahteraan, dan kenyamanan masyarakat ya untuk mencapai perbaikan di bidang kesehatan. Nah, ini ada penilaian kelayakan program, nanti silakan dibaca sendiri ya. Program yang seperti apa yang mendapatkan nilai indikator yang lebih tinggi ya pastinya adalah yang sesuai dengan tema tadi, kemudian didukung misalnya. Oh, ternyata desa juga oke mendukung karena memang desa memiliki program yang seperti ini tapi masih belum berjalan dengan optimal misalnya seperti itu. Kemudian kita akan menilai dari nilai sustainability. Bisa nggak dilanjutkan setelah adik-adik pulang itu kira-kira tinggalannya adik-adik atau ajarannya adik-adik itu masih bisa dijalankan atau tidak. Kemudian ini juga mendapatkan indikator penilaian masih sama. Nah, ini tadi sudah saya sertakan ya. Konsultasinya berapa kali dengan DPL,
Highlightnya adalah semua kegiatan implementasi program kerja harus didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Videonya harus diunggah di dalam YouTube, kemudian wajib menyantumkan KKNT 2026 IIK Bakta. Link video harus ditampilkan kepada logbook di Oasis. Ya, ini presensi. Presensi mahasiswa wajib hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan baik secara online maupun offline. Terutama saat pelaksanaan program di desa ya, KKN di desa 100% kehadiran. Jadi selama 3 minggu mulai dari tanggal 3 sampai 22 Agustus itu ya adik-adik wajib ada di lokasi desa. Kemudian harus mengisi presensi yang ditandatangani oleh penanggung jawab lokasi. Nantinya dengan DPL akan menentukan di dalam satu kelompok itu siapa yang bertugas untuk sebagai penanggung jawab lokasi. Jadi tidak boleh ya meninggalkan lokasi KKN tanpa seizin DPL ya. Minimal DPL tahu misalnya. Atau misalnya adik-adik di tengah jalan sakit kayak gimana ya itu mohon untuk dikomunikasikan ke DPL dulu yang utama. Kemudian ini timelinenya, jadi nanti adik-adik akan mulai diajak bisa turun ke 21 desa bersama DPL itu di tanggal 17 sampai 23 Juli 2026. Kemudian nanti akan dipaparkan ya, tadi yang saya bilang usulan-usulan itu akan dipaparkan pada pemaparan proker di IK Bakta di tanggal 25 Juli 2026. Teknisnya nanti pasti akan disampaikan di grup. Template untuk seminar juga akan kami sampaikan di grup. Kemudian revisi program kerja, misalnya tadi ketika seminar itu ada yang diusulkan harus diganti atau mungkin sasarannya diperluas atau mungkin ada tambahan kegiatan yang akan diusulkan oleh reviewer dan DPL. Nah, itu akan adik-adik memiliki kesempatan untuk merevisi di tanggal 27 dan 28. Kemudian pelepasan mahasiswa di IK itu kemungkinan dijalankan di tanggal 30 Juli dan dibuka di desa didampingi DPL itu di tanggal 3 Agustus. Jadi mulai hari Senin pagi adik-adik sudah berada di lokasi desa masing-masing. Untuk pembukaan, walaupun adik-adik memiliki 2 DPL, pembukaan nanti akan diwakili 1 DPL saja. Ya, jadi pembukaan itu nanti adik-adik akan didampingi oleh 1 DPL. Kemudian pengumpulan laporan akhir perkiraan di tanggal 28 Agustus dan nantinya semua laporan itu akan dipresentasikan di seminar hasil pada tanggal 3 September 2026. Nah, di sini ada catatan bila ada perubahan waktu timeline akan disampaikan lewat DPR. Jadi mohon untuk terus selalu berkomunikasi dengan DPR. Ini contoh logbook individu ya, silahkan misalnya ini pagi itu ngapain kegiatannya, siang ngapain, sore ngapain, misalnya malam berdiskusi mengenai materi untuk yang disampaikan pada program ya silahkan. Ada masalah nggak ditulis di dalam kolom permasalahan. Kemudian rencana tidak lanjutnya apa nanti akan ditandatangani oleh DPL, koordinator desa dan mahasiswa. Ini sifatnya individu ya logbooknya. Jadi masing-masing kelompok yang terdiri dari misalnya 20 siswa ya akan memiliki 20 logbook. Kemudian untuk laporan akhirnya ini adalah laporan kelompok. Nah, ini sudah ada apa namanya sistematika laporan akhirnya. Nanti bisa dilihat sendiri ya sampai bab 4 sama ya simpulan dan saran. Nah, lampirannya itu tadi bisa berisi daftar hadir, logbooknya, kemudian foto-foto kegiatan, kemudian membutuhkan dana berapa, nah itu silahkan. Baik, selesai sudah pembekalan hari ini. Selamat berkarya, selamat menjalankan KKN. Apakah ada pertanyaan? Saya berikan ke Dokter Sahat. Terima kasih Dokter Multia atas sarannya. Kita buka sesi diskusi anak kami sekalian. Kira-kira adakah yang masih belum jelas? Untuk pembagian kelompok nanti dibagi siapa ya dok ya?
Untuk timnya? pembagian kelompok nanti ini akan saya masukkan ke PPT tadi ya, Dokter Sahat. Ini mungkin sebentar saya Oh tampilkan sudah. sedikit karena baru disusulkan oleh Ketua Pelaksana. Tunggu, saya coba share screen sebentar, nanti saya masukkan juga, Dek. Oke. Ya ini ya, secara garis besar ada 28 kelompok, 31 kelompok ya. Jadi ada 31 kelompok dengan 21 desa, kemudian ada 58 dusun, kemudian nanti adik-adik ini kelompoknya lebih kecil ya, ada yang 19, ada yang 15, ada yang 13. Nah, ini tersebar merata, DPL-nya sudah ada di sampingnya ini ya. Duh, DPL-nya misalnya ini Pak Ahmad Afif dan Budani. Kemudian kelompok 2 Dokter Catur sama Dokter Ronald. Nah, seperti itu. Nanti akan saya masukkan juga ke dalam apa namanya ke dalam PPT yang tadi saya sampaikan. Nanti akan di-share di grup. Cuma untuk ini tadi kan masih DPL dan kelompok. Adik-adik sudah tahu kelompoknya masing-masing belum. atau belum? Belum, Bu. Belum Ya. ya? Oke, nanti berarti mohon bantuan dari siapa ini? Bu Ketua ya untuk pembagian kelompok adik-adik bisa dilihat di mana. Ya, ya Bu, ini kami masih membentuk kordesnya. Jadi sambil menunggu Oke, yang mungkin teman-temannya belum pada daftar, silahkan dihubungi ya, segera daftar KKN. Minta tolong untuk oh, Ya, berarti adik-adik. betul. untuk pembagian DPL tadi tidak perlu saya sebutkan pesertanya ya, Bu. Hanya Belum Bu, DPL nanti, di desa aja, ye, nggih. nanti biar dicek aja di grup. Ya, Gitu aja. Nggih, oke, sambil menunggu yang baik, mau Wida. daftar. Ya, terima kasih. Ya, Dek, jadi silakan ya untuk di follow up atau ditindaklanjuti tadi informasi dari Bu Ketua Pelaksana. Jadi mungkin masih ada adik-adik yang ternyata belum mendaftar sampai saat ini. Sedangkan kegiatan sudah akan dimulai mulai di tanggal 17 Juli besok. Mohon untuk segera ditindaklanjuti. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Mohon izin untuk si acara, absensinya apa sudah di-share ke mahasiswa? Setelah ini Bu Oh, Ida iya, terima kasih Pak. ada, ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi anak-anakku sekalian? Sudah cukup jelas ya. Ini sepertinya tidak ada yang muncul di gambar ya, cuma ada gambar. Ini Entah, mereka sudah sudah ini eh, nggak di luar kepala. gambarnya, cuma mungkin yang terlihat nih kayak Sinta terlihat, Rina terlihat, tapi yang lainnya ini tidak ada, nggak ada gambar anaknya. Entah itu anaknya kemana atau gimana, ngumpet di mana Maaf. hanya tulisan pembekalan KKN tanpa ada wajah mahasiswanya. Eh, Ya, itu salah satu yang tidak berbudi luhur ya. Jadi mohon untuk tidak seperti itu nanti saat pelaksanaan di desa ya. Karena harusnya nanti adik-adik itu menghargai. Nanti tiba-tiba diajak ngobrol sama kepala desanya ada yang sibuk sendiri, tidak memperhatikan ya. Jadi mohon untuk apa namanya diperhatikan hal-hal kecil seperti itu karena adik-adik akan berada di lokasi desa di mana sudah turun di masyarakat. Ada pertanyaan dari Dek Manila, silakan Dek. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin bertanya mengenai proposal proker tadi dengan logbook berarti berbeda ya Bu. Lalu untuk proposal itu sendiri tadi dikatakan bahwa 3 hingga 5 halaman. Namun dari contoh yang diberikan tadi ada hingga bab 4. Apakah nantinya boleh lebih dari 5 halaman Bu? Terima Oh kasih. iya, jadi yang Dek Manila tadi kan kalau yang 3 sampai 5 halaman itu usulan Dek. Jadi usulan itu yang di awal. Sebentar, saya sampaikan di sini coba. Biar nggak bingung ya.
Timelinenya mana ya? Nah, ini nih. Nah, untuk yang 3 sampai 5 halaman itu hanya berupa usulan. Nanti usulan itu kan akan adik-adik paparkan di tanggal 25. Jadi itu nanti berupa sebenarnya nanti kan ketika seminar ini adik-adik membuat PPT di mana nanti identifikasi suatu desa itu, kemudian nanti dapat masalahnya apa, kemudian usulannya apa. Itu yang 3 sampai 5 halaman. Tetapi yang sistematika yang tadi sampai bab 4 itu yang di laporan akhir. Ya, karena kan nanti akan ada perjalanan itu. Misalnya ternyata usulannya seperti ini, direvisi seperti apa, terus ternyata bisa berubah lagi di kegiatan saat pelaksanaan kegiatan. Nah, itu nanti yang di laporan akhir. Jadi kalau di pengumpulan laporan akhir ini tidak dibatasi oleh halaman ya. Silahkan selengkap-lengkapnya detail kegiatan yang dilakukan. Gitu ya. Kemudian untuk apa tadi Dek Manila yang berubah? Tema ya. Mungkin desanya berubah, tapi temanya kita lebih eksplisitkan ya, bukan berarti berubah sama sekali kan kalau untuk yang sebelum-sebelumnya juga terkait kesehatan, tapi mungkin arahnya kita kesehatan, tapi juga ada ketahanan pangan, kemudian stunting. Jadi harapannya bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sudah apa ya makanya sudah diketahui cukup tinggi terjadi di Kabupaten Kediri. Tapi misalnya stunting itu kan biasanya ada di Kabupaten Kediri di dusun tertentu. Ya jadi jangan memaksakan harus ada program stunting. Tetap program yang disusun itu berdasarkan masalah yang memang ada di desa dan dusunnya gitu ya. Jadi mungkin 21 desa itu ternyata yang ada di stunting cuma ada 2 desa. Nah, berarti yang 19 desa, ya yang ada di 19 desa lainnya ya jangan mengusung program tentang pencegahan stunting, misalnya bisa tentang ketahanan pangan, bisa kewirausahaan, memandirikan masyarakat misalnya dengan penghasilan lokalnya, itu dinaikkan harga jualnya dengan edukasi apa, nah itu monggo. Misalnya ada lokasi desa yang punya apa namanya hasil lokal ketela. Nah, misalnya ketela itu bisa di apa? Misalnya selama ini cuma taunya ketela goreng. Nah, itu bisa di apa yang bisa dijual, kemudian berlaku dalam waktu lama. Nah, tapi ketika menyusun itu pun juga harus berdasarkan jurnal penelitian yang baik. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya gambarannya. Izin masuk Ibu untuk pertanyaan Iya. kedua tadi mengenai proposal akhir dengan logbooknya itu apakah berbeda dan mengenai logbook itu apakah satu halaman saja dan nantinya akan dibagikan untuk contoh dokumennya. Nanti akan dibagikan contoh dokumennya. Untuk logbook itu nanti ada di Oasis Mahasiswa. Ya, jadi kan ketika ada daftar, kemudian nanti ada KKN, nanti ada logbook individu. Nah, nanti tempatnya di situ. Logbook individu itu bisa apa namanya, bisa di print gitu ya. Nanti karena namanya logbook itu berarti ketika adik-adik 3 minggu di sana, berarti ada seminimal ada mungkin 7 kali 3 ya 21 halaman karena logbook individu itu harian sifatnya. Makanya tadi oleh Bu Ida itu tadi disampaikan kan akan dibentuk Kordes, betul ya Bu Ida ya. Nanti akan dibentuk Kordes, nanti Kordes yang akan menandatangani bukti logbook itu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Sekali lagi saya tekankan kehadiran 100% ya. Jadi mohon untuk betul-betul memperhatikan terkait persentase kehadiran 100%. Sudah selesai? Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke,
Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, silakan menyalakan video. Kami akan mengambil gambar untuk dokumentasi. Yuk, yang berbagi silakan ditulis namanya siapa dan siapa ya. Uyul-uyulan nggak apa-apa deh. Ini ada slide, ini 18 layar ya. Saya akan mulai jika seandainya sudah muncul nih wajahnya yang luar biasa hebat-hebat semua. Oke, temannya yang masih belum muncul tolong diingatkan. Teman-teman bisa saling melihat juga biar muncul wajahnya dan bagus di foto itu. Ini ada Sabrina M dan Sadara M. Masih dicoret nih kameranya. Iya, Bapak, Anggi sebentar Melisa. kameranya masih Iya. Oh, masih error. Ya. Anggi Melisa juga masih tidak. Vinky Selira juga hilang. Salmini juga. Mungkin akan memakan beberapa saat ya karena ada 18 slide yang akan kita ambil gambarnya. Oke, saya mulai dengan slide pertama. Tolong berikan senyum yang manis. 3, 2, 1, saya ambil yang pertama. Layar kedua. 3, 2, 1, cekrek. Layar ketiga. 3, 2, 1, cekrek. Layar keempat. 3, 2, 1, cekrek. Layar kelima. 3, 2, 1, cekrek. Layar keenam. 3, 2, 1, cekrek. Pokoknya pause aja deh, entah layar keberapa kita ya. Layar ketujuh. 3, 2, 1. Ini Nabila backgroundnya agak sedikit ini ya, bermasalah ya. Saya saya ambil fotonya ya. 3, 2, 1. Layar ke-8. 3, 2, 1. Layar 9. Separuh jalan kawan-kawan. 3, 2, 1. Boleh olahraga dulu nggak apa-apa. Layar ke-10. 3, 2, 1. Layar ke-11. 3, 2, 1. Layar ke-12. 3, 2, 1. Layar ke-13. 3, 2, 1. Layar ke-14. 3, 2, 1. Layar ke-15. 3, 2, 1. Layar ke-16. Ini banyak yang tidak on cam. Layar ke-17. Apalagi 17. Tidak ada yang on cam. Tapi saya foto saja. Dan yang terakhir, layar ke-18. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Tapi sebelum kita mengakhiri, silakan mengisi daftar hadir yang akan kami share di